Baik, perkenalkan nama saya Ega Dewi Pratiwi dengan NIM 24060205. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teaching, listening, and speaking for primary student atau pembelajaran keterampilan menyimak dan berbicara untuk siswa sekolah dasar. Nah, listening dan speaking merupakan dua keterampilan dasar yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kedua keterampilan ini menjadi fondasi untuk bagi siswa untuk memahami dan menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi siswa sekolah dasar, pembelajaran bahasa Inggris perlu dilakukan secara bertahap. Dimulai dari kegiatan yang sederhana dan menyenangkan agar siswa merasa nyaman dan tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Nah, dalam proses belajar bahasa, anak-anak biasanya belajar dengan cara mendengarkan terlebih dahulu sebelum mereka mampu berbicara. Anak-anak akan lebih mudah memahami bahasa ketika mereka sering mendengar. Nah, mendengarkan kosakata, cara mengucapkan dan penggunaan kata dalam kalimat sederhana. Oleh karena itu, keterampilan listening atau menyimak menjadi langkah awal yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, melalui kegiatan listening, siswa dapat mengenal berbagai kosakata baru, memahami cara pengucapan yang benar, serta melatih fokus dan konsentrasi saat mendengarkan bahasa Inggris. Kegiatan menyimak juga membantu siswa membedakan bunyi kata dan memahami arti kata secara perlahan. Semakin sering siswa mendengarkan bahasa Inggris, maka mereka akan semakin terbiasa dengan bunyi dan pelafalannya. Nah, setelah siswa mulai mengenal kosakata dan pengucapan, tahap berikutnya adalah speaking atau berbicara. Kegiatan speaking membantu siswa untuk memulai penggunaan bahasa Inggris secara langsung, walaupun masih dalam bentuk yang sederhana melalui speaking. Nah, siswa belajar mengucapkan kata, menjawab pertanyaan, dan menyampaikan jawaban sederhana. Penggunaan bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu, bagi siswa sekolah dasar, kegiatan speaking tidak hanya bertujuan agar siswa bisa berbicara bahasa Inggris, tetapi juga untuk melatih keberanian dan rasa percaya diri mereka. Banyak siswa merasa malu atau takut salah ketika diminta berbicara menggunakan bahasa Inggris. Karena itu, guru perlu memberikan dukungan dan menciptakan suasana belajar yang nyaman agar siswa tidak takut mencobanya. Nah, oleh karena itu, dalam mengajarkan listening dan speaking kepada siswa sekolah dasar, guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik, aktif, dan menyenangkan. Anak-anak biasanya lebih cepat memahami materi ketika pembelajaran. Nah, dilakukan melalui aktivitas seperti permainan, gambar, lagu, atau kegiatan interaktif lainnya. Jika pembelajaran dilakukan terlalu serius dan monoton, siswa akan mudah bosan dan kurang fokus mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Ada beberapa prinsip penting dalam pembelajarannya. Listening dan speaking untuk siswa sekolah dasar
Nah, ini prinsip pertama, yaitu listening before speaking atau mendengarkan sebelum berbicara. Sebelum siswa diminta mengucapkan sebuah kosakata, mereka perlu mendengar contoh pengucapan yang benar terlebih dahulu dari guru. Dengan mendengarkannya secara baik, siswa dapat memahami cara pengucapan yang tepat sehingga mereka lebih mudah saat mempraktikkannya. Nah, prinsip kedua yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Guru perlu melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan belajar agar siswa tidak hanya duduk dan mendengarkan penjelasan guru dalam menggunakan gambar, permainan, kartu, kosakata maupun aktivitas sederhana yang membuat siswa ikut berpartisipasi selama pembelajaran berlangsung. Lalu prinsip berikutnya yaitu belajar melalui bermain. Nah, permainan menjadi salah satu metode yang sangat efektif untuk siswa sekolah dasar karena dapat membuat suasana belajar terasa lebih santai dan menyenangkan. Selain itu, permainan juga membantu nih siswa lebih mudah mengingat kosakata baru karena mereka belajar sambil bermain. Seperti itu. Nah, prinsip selanjutnya yaitu repetition atau pengulangan dalam belajar bahasa. Penggunaan sangat penting karena membantu siswa mengingat kosakata dan melatih pelafalan mereka. Dengan mengucapkan kata berulang-ulang kali, siswa akan menjadi lebih terbiasa dan lebih percaya diri. Seperti itu. Nah, bahasa Inggris juga untuk melatih siswa agar tidak malu. Selain itu, guru juga perlu nih memberikan motivasi dan apresiasi kepada siswa. Dukungan sederhana seperti pujian dapat membuat siswa merasa lebih percaya diri dan semangat untuk belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini ya, materi yang digunakan adalah kosakata tentang nama-nama hewan dalam bahasa Inggris. Seperti itu ya. Nah, kegiatan pertama yang dilakukan adalah listening. Aktivitas atau kegiatan menyimak pada tahap ini. Guru memperkenalkan nih beberapa nama hewan dalam bahasa Inggris beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, guru juga mengucapkan setiap kosakata dengan jelas dan perlahan agar siswa dapat mendengarkan pelafalan dengan baik. Seperti itu. Nah, contohnya seperti cat, artinya kucing. Cow, artinya sapi. Nah, saat menjelaskan kosakata, guru juga menunjukkan gambar hewan agar siswa lebih mudah memahami arti dari setiap kata. Penggunaan gambar sangat membantu siswa sekolah dasar karena anak-anak lebih tertarik belajar melalui media visual. Dengan melihat gambar dan mendengarkan mengucapkan secara bersama, siswa akan lebih mudah memahami dan mengingat kosakata yang dipelajari. Pada tahap listening ini, siswa diminta untuk fokus mendengarkan pengucapan guru dengan baik. Tujuannya agar siswa mengenal bunyi dan cara mengucapkan bahasa Inggris sebelum mereka mencoba mengucapkannya sendiri. Nah, setelah kegiatan listening selesai, guru melanjutkan pembelajaran dengan repetition activity atau kegiatan mengulang, dan kegiatan ini siswa diminta mengulangi kosakata yang diucapkan guru secara bersama-sama. Misalnya,
Guru mengucapkan cat, kemudian siswa mengulang cat. Guru mengucapkan bird, kemudian siswa mengulang bird. Nah, kegiatan mengulang dilakukan beberapa kali agar siswa lebih terbiasa dengan pengucapan bahasa Inggris selain melatih pronunciation atau pelafalan. Kegiatan ini juga membantu siswa mengingat kosakata dengan lebih baik. Nah, selanjutnya guru melakukan game atau permainan tebak kata sebagai kegiatan-kegiatan speaking. Dalam permainan ini guru menyebutkan nama hewan dalam bahasa Indonesia, lalu siswa menyebut nama hewan tersebut dalam bahasa Inggris. Contohnya, guru mengatakan kucing, lalu siswa menjawab cat. Nah, guru mengatakan sapi, lalu siswa menjawab cow. Guru mengatakan burung, lalu siswa menjawab bird. Nah, agar semua siswa mendapatkan kesempatan berbicara, siswa menjawab secara bergiliran sesuai nomor absen. Dengan cara ini seluruh siswa dapat ikut aktif dalam pembelajaran dan memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara mengucapkan bahasa Inggris. Nah, permainan tebak kata ini membuat pembelajaran menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga langsung mempraktikkan kemampuan speaking mereka melalui permainan sederhana. Selain itu, kegiatan ini membantu siswa lebih mudah mengingat kosakata karena dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Nah, dalam menerapkan di kelas, kegiatan pembelajaran dimulai dengan guru membuka pembelajaran dan menyiapkan gambar-gambar hewan sebagai media pembelajaran. Setelah itu guru menunjukkan gambar hewan satu persatu sambil menjelaskan nama hewan tersebut dalam bahasa Inggris beserta artinya. Kemudian siswa mendengarkan cara pengucapan dari guru dan mengulangi kosakata bersama-sama. Nah, setelah siswa mulai memahami kosakata, guru melanjutkan dengan permainan tebak nama hewan dalam bahasa Indonesia, lalu siswa menjawab menggunakan bahasa Inggris sesuai urutan absen. Nah, di akhir kegiatan guru memberikan pujian dan motivasi kepada siswa yang sudah berani menjawab. Jika ada pengucapan yang kurang tepat, guru memberikan koreksi agar siswa tetap percaya diri dan tidak takut mencoba lagi. Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran listening dan speaking melalui permainan dapat membantu siswa mengingat kemampuan menyimak dan berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, melalui kegiatan yang interaktif dan menyenangkan, siswa menjadi lebih aktif, lebih percaya diri, dan lebih mudah memahami kosakata baru. Nah, selain itu juga penggunaan permainan dalam pembelajaran juga membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan sehingga siswa lebih termotivasi sejak usia dini. Nah, oleh karena itu guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan menarik agar kemampuan listening dan speaking siswa dapat berkembang dengan lebih baik. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangannya.